Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Sanirwa di Fakultas Hukum Universitas semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview resume buku Hukum Administrasi Negara yang dosen punya adalah Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Amendi Adiandi SMH, yaitu yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan penulis Utrecht, yang diterjemahkan oleh Mosaleh Jindang SH, diterbitkan pada tahun 1985. Penerbitnya adalah PT Ikhtiar Baru Kota Terbit Jakarta dengan pembahasan dalam bab 3 tentang hukum kepegawaian atau Amtenarrenrecht. Sumber-sumber hukum kepegawaian pada zaman kolonial dan zaman federal di daerah yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda sudah Perang Dunia II. Hukum kepegawaian diatur dalam antara lain Bijoldigenrechtling Burgerlijk Landdienstrecht 1938 dan Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensioneerden 1949. Dua tersebut tidak lagi berlaku, tetapi asasnya kadang-kadang masih diperhatikan, terutama dalam hal pembayaran gaji orang tenaga asing. Di Republik Indonesia, Proklamasi tahun 1945 dibuat aturan gaji pegawai 1948. Sejak pemulihan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka peraturan gaji pegawai 1948 sesudah mengalami beberapa perubahan dijadikan berlaku di seluruh wilayah RI. Pada tahun 1961 diundangkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. Pada tahun 1974, Undang-Undang Kepegawaian tahun 1961 diganti oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian karena Undang-Undang Kepegawaian tahun 1961 dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman Orde Baru dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menjaga masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual. Pengertian jabatan, penjabat, pegawai, dan hubungan dinas publik. Jabatan atau amt sebagai suatu kenyataan hukum negara ini merupakan suatu organisasi jabatan-jabatan. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Setiap jabatan adalah suatu lingkungan yang pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Penjabat atau Amtsträger agar dapat berjalan secara konkret menjadi bermanfaat bagi negara, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban merupakan suatu perwakilan yang menjalankan ialah suatu penjabat. Manusia atau badan hukum yang menjadi objek penjabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan penjabatnya. Pegawai atau Amtenar sebagian dari para penjabat adalah pegawai. Tidak tiap penjabat adalah pegawai. Sebaliknya, tidak tiap pegawai adalah penjabat. Misalnya, pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dan diberi istirahat lama karena sakit, atau pegawai yang sudah diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu saat ia dapat memulai waktu pensiunan. Yang dibahas dalam buku tersebut, pegawai ialah pegawai negeri. Definisi pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan dinas publik. Open air discount breaking. Kata Lugman, adanya hubungan dinas publik itu ternyata bila mana seseorang mengikat dirinya untuk menunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu. Lahir dan tamatnya hubungan dinas publik itu tidak bergantung pada suatu pengangkatan atau suatu pemerintahan dalam atau dari suatu jabatan tertentu. Pegawai yang diberi wage rate atau gaji nonaktif uang tunggu tidak memangku jabatan, tetapi tetap mempunyai suatu hubungan dinas publik dengan pemerintah. Sebaliknya, seorang pejabat yang bekerja untuk pemerintah berdasarkan suatu perjanjian kerja menurut hukum privat tidak mempunyai suatu hubungan dinas publik dengan pemerintah tersebut, walaupun telah diangkat dalam suatu jabatan pemerintah. Hubungan dinas publik lahir oleh karena suatu persesuaian kehendak antara pejabat, yaitu pegawai, dengan pemerintah. Lalu kedudukan hukum dari pegawai menurut hukum positif Indonesia, yaitu pengangkatan. Pada asasnya, tiap warga negara Indonesia dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Pasal 23 ayat 2 kalimat pertama UUD 1950 dahulu, asas umum ini tidak berlaku bagi seorang asing. Yang orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai beberapa macam pengangkatan, penguasa yang berhak mengangkat terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN. Dahulu kantor urusan pegawai
atau KUP seperti mempekerjakan seorang asing untuk kali pertama dan mengangkat kembali seorang yang pernah diberhentikan sebagai pegawai dengan catatan tidak dengan hormat, atau mengangkat seorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan. Pengangkatan seseorang pegawai dalam suatu jabatan adalah akibat suatu hubungan dinas negara. Sedangkan mengangkatan seseorang bukan pegawai dalam suatu jabatan adalah akibat dari umpamanya suatu perjanjian kerja. Pegawai dapat diangkat sebagai pegawai sementara dan sebagai pegawai tetap. Penggajian, pensiun, dan keuntungan. Penggajian pegawai negeri pada Republik Indonesia untuk kali pertama diatur dalam suatu peraturan kesejahteraan atau historis, yaitu Peraturan Pemerintah tahun 1948 nomor 21 yang sangat terkenal dengan nama Peraturan Gaji Pegawai 1948. Peraturan tersebut kemudian diubah menurut Peraturan Pemerintah tahun 1949 nomor 5 dan Peraturan Pemerintah tahun 1949 nomor 17. Setelah pemulihan kedaulatan Republik, maka PGP 1948 tersebut sesudah mendapat beberapa perubahan yang akan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 1955, perintah membuat suatu peraturan gaji yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah tahun 1955 nomor 23 LN 1955 nomor 48 yang mengganti PGO 1948 atau 1950. Peraturan baru ini dikenal dengan nama PGPN 1955. Kewajiban penjabat termasuk pegawai, menurut Logman mengemukakan 5 asas kewajiban. Yang pertama, penjabat harus berusaha menjadi seorang pejabat yang baik. Pegawai harus berusaha sebanyak-banyaknya menurut dan sesuai dengan kemampuan kerjanya menjalankan pekerjaan sepenuh-penuhnya. Syarat mengenai kerajinan. Penjabat wajib menyelenggarakan pekerjaan bermutu menurut dan sesuai dengan kemampuan kerjanya. Syarat mengenai kecakapan. Perbuatan-perbuatan yang diadakan oleh seorang pejabat harus sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum yang telah ditentukan untuk penjabatannya. Jadi, penjabat tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia wajib mempertahankan negara hukum. Penjabat harus tetap ingat akan hal kelakuannya dalam pergaulan umum dapat mengaruhi kehormatan masyarakat terhadap kekuasaan negara pula. Syarat penghidupan privat. Penjabat harus mengutamakan sebanyak-banyak kepentingan jabatan, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Syarat dapat mengutamakan kepentingan jabatan di atas kepentingan sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak kurang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.